Halo teman-teman, di sini Minge datang buat kamu nih. Kita bakal bahas ya kisah persahabatan seorang cowok yang bisa dibilang tuh manis, kutu buku banget, dan sahabatnya yang metal abis. Dari kepribadian mereka sendiri udah kelihatan banget ya bertolak belakang. Persahabatan mereka sendiri udah terjalin sejak kelas 3 SD, dan mereka sekarang ini udah di bangku SMA. Nah, persahabatan mereka sendiri diuji karena cewek nih. Biasalah, umur-umur segini kan udah kenal sama cinta monyet gitu kan? Dan kamu pasti nyangka kalau mereka bakal rebutan tuh cewek. No, tebakan kamu tuh salah besar ya. Terus gimana ceritanya? Ya udah, langsung aja kita mulai alur cerita film Metal Lord. Film dibuka dengan latihan marching band di sebuah SMA Glenwood Lake. Di sana ada Kevin Slibe bersama teman-temannya berlatih sebuah lagu di marching band tersebut. Karena dirasa sudah cukup latihan di hari itu, lalu pelatih mereka pun menyuruh anak-anak tersebut berhenti. Ada Emily yang ditegur oleh pelatihnya karena klarinet yang dia mainkan tak sesuai dengan irama teman-temannya. Karena kesal, Emily pun meneriaki pelatih tersebut dengan kata-kata kasar. Yang membuatnya menjadi pusat perhatian oleh teman-temannya. Dari kejadian tersebut, Kevin merasa hal yang dilakukan Emily sesuatu bagian dari metal baginya. Scene berganti di dalam sekolah. Terlihat di sana Kevin sedang berjalan menuju kelas. Saat berjalan, ada anak tengil di sekolah tersebut bernama Hoffman yang berjalan di belakangnya. Hunter ngasih kode ke Kevin buat menyingkir. Tapi, alhasil Kevin jatuh karena tersenggol Hoffman yang seolah disengaja melakukan hal itu. Sementara itu, Kevin dan Hunter memperhatikan Hoffman yang sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Clay Moss untuk membahas tentang ulang tahunnya Clay. Dan semuanya diundang untuk datang ke pesta ulang tahun tersebut. Kita beralih ke kantin sekolah. Di sana terlihat Kevin yang memperhatikan Emily. Dikarenakan kejadian kemarin waktu Emily berkata kasar dan meneriaki guru bandnya, teman-temannya pun gak mau satu meja dengan Emily. Selang beberapa saat, Hunter datang menghampiri Kevin dan menyampaikan kalau Emily adalah teman sekelasnya di kelas pidato. Malam harinya, Kevin dan Hunter mendatangi pesta ulang tahun Clay Moss. Kevin terlihat menikmati acara itu, dan Hunter sendiri justru menyatakan kalau acara tersebut sangat-sangat tidak menyenangkan. Sementara itu, saat Kevin yang asik dengan birnya dan berjalan mendekati seorang wanita, hal sial justru dialami oleh Hunter karena dia difitnah dan dipermalukan di depan teman-temannya oleh Hoffman beserta gengnya. Sampai akhirnya Hunter terjatuh dan membuat pesta tersebut kacau, yang pada akhirnya terjadi perdebatan di antara band Mollycore dengan Hunter. Dari sini pembuktian itu dimulai, yang dimana mereka akan bertanding untuk ikut Battle of the Bands di sekolah. Lalu, Kevin dan Hunter pergi dari pesta tersebut. Di keesokan harinya, saat Kevin menuju kelasnya, ada seorang wanita yang memperhatikannya dan seolah memandanginya dengan perasaan suka. Sementara itu, Hunter mendatangi kepala sekolah dan memprotesnya terkait acara Battle of the Bands. Setelah berdebat, Hunter keluar dari ruangan tersebut sambil membawa formulir Battle of the Band. Di sisi lain, Hunter mendatangi Kevin untuk membahas siapa yang pantas untuk mengisi posisi bass di bandnya. Karena Hunter yang sangat ambisius untuk membuktikan band heavy metalnya untuk menjadi pemenang dan dipuja di perlombaan tersebut, dia pun mengajak Kevin untuk membeli peralatan yang dibutuhkan ke toko alat musik dengan memakai kartu kredit ayahnya. Setelah sampai di toko tersebut, dibelikanlah drum untuk Kevin, gitar untuk dirinya beserta t-shirt ala metalnya. Lalu Kevin pun berlatih drum di rumahnya. Tapi sayangnya penghuni di rumah tersebut merasa terganggu. Dan akhirnya drum Kevin pun dibawa ke sekolah dan dia berlatih di salah satu ruangan di sekolah tersebut. Saat dia sampai di sekolah, dia mendatangi sumber suara dari alat musik cello. Dan ternyata Emily yang memainkannya.
Setelah mereka berkenalan, mengobrol banyak hal, Kevin pun memberikan catatan kertas ke Emily untuk dimainkan oleh Emily. Scene berganti, Hunter sedang menguji beberapa kandidat untuk mengisi posisi bass di bandnya. Saat Kevin dan Hunter di dalam mobil, Kevin menyatakan kalau mungkin metal tidak cocok dengannya. Dan saat mereka berjalan, terlihat Hoffman yang berjalan kaki menuju mobil temannya. Di situ Hunter ingin menunjukkan metal itu seperti apa ke Kevin. Kevin yang diminta untuk pindah posisi duduknya, sementara Hunter mendatangi Hoffman, ada perasaan tidak enak dirasakan oleh Kevin. Dan benar saja, Hunter menyapa Hoffman dan menyentil mulutnya. Lalu Hunter berlari menuju mobil dan meminta Kevin untuk segera menyetir dengan kencang. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang berakhir Kevin dan Hunter berhasil pergi dari kejaran Hoffman dan temannya. Di sini dibuktikan bahwa metal itu adalah sebuah komitmen dan kecepatan. Scene berganti ke tempat Kevin dan Hunter berlatih band. Hunter pun memberikan catatan band yang dianut apa saja di aliran musik heavy metalnya ini. Sesampainya di tempat Kevin berlatih drum, dia pun menyalin catatan dari Hunter tersebut dan meletakkan di bawah pintu Emily berlatih. Tak menunggu waktu lama, Emily langsung browsing terkait band-band dalam catatan yang diberikan oleh Kevin. Sementara di tempatnya berlatih, Kevin terus berlatih dan berusaha membuat metal menyatu dengannya. Sampai-sampai penampilannya pun diganti ala metal. Di satu sisi, Emily juga terus memperhatikan Kevin. Sampai akhirnya Emily membuka pintu tempat Kevin berlatih dan mereka menyelaraskan musik metal dengan alat musik mereka masing-masing. Waktu pun berlalu. Di saat Hunter memperhatikan Emily, tak berapa lama ada seorang laki-laki yang mendatangi kelas tersebut untuk mencari Hunter. Lalu setelah Hunter berjalan keluar kelas, ada beberapa orang yang membulinya dan salah satu di antaranya adalah Hoffman. Dia melakukan ini untuk balas dendam karena kejadian waktu lalu yang berujung Hunter dipukuli dan rambutnya bagian kiri pun dipotong oleh Hoffman. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Hoffman dan teman-temannya diskors beberapa minggu oleh pihak sekolah. Sementara di rumahnya, Hunter memotong sekalian seluruh rambut bagian kiri yang membuatnya semakin terlihat metal. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Scene berganti di tempat latihan Kevin dan Hunter. Terlihat di sana Kevin dan Hunter sedang menantikan teman-temannya yang mungkin mau mengisi posisi bass di bandnya. Sambil mereka terus berlatih, belum ada juga yang berminat untuk bergabung menjadi bassis. Karena terlalu lama menunggu, mereka pun akhirnya ketiduran. Hingga akhirnya Kevin dan Hunter terbangun karena ternyata ada teman yang join. Akhirnya mereka bertiga pun mencoba untuk menyamakan harmonisasi musiknya. Dan hal lucu pun terjadi, yang dimana peserta tersebut bersikap berlebihan dalam bermusik, yang akhirnya membuat kabel di gitarnya lepas karena terinjak dirinya. Scene berganti di halaman sekolah, terlihat di sana Clemo sedang menyampaikan keresahannya kalau drummernya nggak bisa main band sambil nge-fly. Saat Hunter dan Kevin mengobrol berkaitan bandnya tidak memerlukan bassis, betapa kagetnya Hunter yang melihat mobilnya dirusak oleh seseorang yang disertai dengan tulisan yang gak pantas. Di malam harinya, Kevin yang terlihat resah, lalu dia bersama Emily mendatangi Hunter untuk mengajak Emily menjadi bagian dari School Fucker. Tapi sayangnya, Hunter tidak menyetujui Emily untuk bergabung. Di keesokan harinya, Kevin menelpon Emily untuk meminta maaf atas perlakuan Hunter yang berkata kasar kepadanya. Dari percakapan tersebut, Emily dan Kevin akhirnya janjian untuk bertemu di taman. Dari apa yang mereka lakukan di taman tersebut, membuat Kevin dan Emily menjadi dekat satu sama lain. Di satu sisi, terlihat Hunter yang kesal karena Kevin datang terlambat untuk latihan. Dari situ, Hunter berdebat dengan Kevin soal Emily yang justru membuat mereka tidak kompak, serta Hunter tetap tidak menginginkan Emily untuk bergabung di School Fucker. Karena Hunter merasa kalau nantinya Emily bergabung, justru membuat malu bandnya dan kalah di Battle of the Band. Scene berganti di ruangan sekolah.
Terlihat di sana Kevin yang emosi dan meluapkan amarahnya dengan memainkan drum semaunya tanpa mempedulikan sekelilingnya. Dari sini terlihat Clemos kagum dengan permainan Kevin, serta dia meminta Kevin untuk membantunya mengisi acara pernikahan kakaknya dengan menggantikan posisi drummernya yang hobi ngefly itu. Setelah itu, Kevin dan Hunter yang sedang di dalam mobil berdebat soal Kevin yang membantu Clemos untuk tampil di acara pernikahan kakaknya. Scene berganti di dalam kelas pidato. Terlihat di sana Hunter yang datang dengan gitarnya dan berusaha menyampaikan pidatonya. Dengan tema yang menyindir Emily, Hunter melanjutkan pidatonya di depan guru dan teman-temannya. Sampai puncaknya, Emily yang tertekan lalu memaki Hunter dan mengejarnya sambil melemparkan buku dan barang-barang lainnya ke arah Hunter. Atas kejadian tersebut, Hunter mendapatkan surat peringatan oleh gurunya dan akan memanggil ayahnya karena kelakuannya tersebut. Scene berganti di depan kelas Emily. Terlihat di sana Kevin yang mengirimkan pesan untuk Emily kalau dirinya sudah menunggu di depan kelas. Tapi ternyata Emily tidak ada di kelasnya. Justru salah satu teman Emily yang baru saja keluar dari kelas menyampaikan kekesalannya atas kelakuan Hunter ke Kevin. Tak berapa lama Hunter terlihat berjalan dan Kevin pun memakinya dan menyatakan kalau dia sudah muak dengan ambisi Hunter terhadap band school fucker-nya. Dari kejadian tersebut, Kevin segera mendatangi Emily dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Sampai akhirnya, suasana pun menjadi cair dan mereka pun saling bermesraan. Di malam harinya, Hunter berdandan layaknya rockstar dan bersiap menuju acara pernikahan kakaknya Clemos. Terlihat di sana petugas keamanan acara tersebut menyambut kedatangan Hunter dan mengatakan bahwa dia tidak diperkenankan masuk. Karena tak terima, Hunter pun mencoba menerobos masuk sambil berbicara dengan nada tinggi ke petugas itu. Lucunya, tak perlu banyak kata dan tenaga, Hunter tergeletak kesakitan karena rudalnya dipukul menggunakan tongkat oleh petugas itu. Dari kejadian ini, akhirnya ayah Hunter harus berurusan oleh pihak kepolisian atas kelakuan anaknya tersebut. Dan ayahnya pun memberikan flyer ke Hunter untuk menjalani terapi kesehatan. Scene berganti di tempat Clemos. Di sana terlihat teman-temannya sedang bersenang-senang. Kevin yang sudah minum bir, dia pun tergoda di saat ada seorang perempuan yang memanggilnya dari dalam kolam renang. Dari situ mereka saling berkenalan dan perempuan itu bernama Kendall, orang yang dulu sempat Kevin temui di pesta ulang tahun Clemos. Di saat mereka mulai bermesraan, ada sosok yang mengingatkannya untuk tidak mengkhianati Emily. Lalu setelah itu Kevin pun pergi meninggalkan Kendall. Di satu sisi, Hunter mendatangi pusat kesehatan dan di sana dia bertemu dengan Dr. Nix, berasal dari Kiloton, yang dulunya dia juga sebagai anggota grup band metal. Lalu Hunter diajak keluar ruangan untuk melihat orang-orang lainnya yang juga harus ditangani Dr. Nix, termasuk Ray, teman satu sekolahnya yang hobi ngefly itu. Scene berganti di saat Kevin mencoba menghubungi Hunter, namun tidak ada respon, yang akhirnya membuat Kevin menelpon rumah Hunter. Di sana, ayah Hunter yang mengangkat teleponnya dan menjelaskan kalau Hunter sekarang ini tidak ada di rumah. Dengan segera, Kevin pun berusaha mencari keberadaan Hunter. Biarpun hubungan mereka akhir-akhir ini kurang baik karena masalah percintaan Kevin dengan Emily dan juga Kevin yang membantu Clemos di pesta pernikahan kakaknya, tetap saja Kevin mengkhawatirkan sahabatnya itu, mengingat acara Battle of the Bands akan segera berlangsung dalam waktu dekat. Singkat cerita, Kevin berhasil membawa pergi Hunter dan Ray dari pusat kesehatan itu. Lalu setelah itu Hunter menemui Emily bersama Kevin dan meminta maaf kepadanya, serta juga meminta Emily untuk bergabung di bandnya untuk tampil di acara Battle of the Band. Namun sayangnya, Emily belum siap untuk bergabung dan akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah. Scene berganti di tempat Battle of the Band diadakan. Di malam itu, peserta band yang ikut sudah tampil. Kini giliran band Molycore miliknya Clemos untuk tampil. Clay yang merasa nervous karena belum terlihat keberadaan Kevin yang sebelumnya sudah bersedia untuk bergabung di bandnya untuk tampil dalam perlombaan tersebut. Siapa yang menyangka, ternyata Kevin datang beserta Ray dan menyampaikan ke Clay bahwa dia tidak dapat bergabung di bandnya. Ray akan memperkuat Molycore lagi. Sementara Kevin dan Hunter mereka ini hanya berdua saja.
Ya, sambil menantikan Molicor selesai tampil, di sela-sela penantiannya itu muncul Emily yang bersiap untuk bergabung di video mereka. Terlihat raut wajah mereka sangat berbahagia. Tapi ada satu hal yang membuat mereka untuk tampil tidak mulus, karena nama dari bandnya yang terlihat kesan kasar dan membuat Emily berinisiatif untuk segera mencarikan aksesoris pengganti untuk nama band mereka. Akhirnya mereka pun bisa tampil dengan menggunakan nama School Flower. Di atas panggung mereka pun mulai menunjukkan kebolehannya dalam bermusik. Sementara teman-teman lainnya merasa aneh dengan penampilan School Flower ini. Lalu lama-kelamaan mereka pun bisa menerima heavy metal ala School Flower. Di satu sisi, Hoffman bergabung di acara tersebut dengan kondisinya mabuk. Sementara teman-teman lainnya pun sudah mulai tidak terkendali ikut menikmati musik dari School Flower. Hingga akhirnya kejadian tak diinginkan terjadi. Yang gimana Hunter terlibat peralatan sound system karena ulah Hoffman yang tak terkendali itu. Akhirnya di Battle of the Bands tersebut, School Flower mendapatkan juara kedua, sementara Molicor menjadi juara pertama. Dan kejadian yang dialami Hunter menjadi viral dan tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bermain musik. Dan akhirnya film pun selesai. Film Metal Line ini menggambarkan bahwa inti dari metal adalah biar jadi hebat dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Film ini disutradarai oleh Peter Sollett dan ditulis oleh D.B. Weiss. Dibintangi sama Jaden Myrtle, Isis Hemsworth, Adrian Greensmith, dan masih banyak lagi lainnya. Nah kalau gitu Mingat pamit dulu ya. Kalau kamu ada rekomendasi film yang pengen diangkat ceritanya di channel ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching and see ya. Ching and